Kulihat tikus di tempat bau busuk, dan politikus juga banyak yang busuk. Ku makan petai, mulutku bau busuk. Kulihat partai, masih banyak yang bosok. Bosok, bosok, bosok. Sekarang ini ada kemajuan dari kemarin, tapi tidak memuaskan. Nah, nanti pemilu yang akan datang lebih baik lagi. Dan adanya senator ini, DPD ini, nggak tahu ini kecelakaan politik, itu apa politisinya goblok atau karena dia jenius. Tapi yang jelas adanya DPD ini membuka peluang baru karena ada pemilihan langsung. Bosok, bosok. Jangan pilih politisi bosok. Jangan coblos partai-partai. September 1955, rakyat Indonesia memulai era demokrasi terbaru melalui gerbang pemilihan umum. Saat itu, rakyat menjadi penentu lahirnya parlemen dan konstituante. 50 tahun kemudian, rakyat kembali dihadapkan pada pemilu yang menawarkan sistem baru. Untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD secara langsung. Tapi yang kalau saya dengar ya, cerita-cerita masyarakat ini, ya kira-kira pemilih itu belum bisa dipercayai siapa yang harus dipilih. Malah dia bilang, saya nggak mau milih apa-apa lah. Percuma dipilih juga. Ya, kelihatannya masih gitu-gitu juga. Cabai naik, beras naik, minyak naik, apa-apa naik, coba bayangkan aja. Pak Hanafi tahu nggak kira-kira nanti bulan April ada kampanye? Tahu, ya pernah tahu ada kampanye, tahu ada pemilu. Lalu Bapak tahu ada pemilihan calon anggota DPD? Ya nggak, ini deh belum tahu deh, belum persis. Saya kira yang menarik pada pemilu ini yakni adanya pendatang baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah. Menariknya lagi bahwa pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah itu dilakukan secara langsung. Rakyat memilih yang bersangkutan dan mereka yang menjadi calon DPD itu mencalonkan diri secara individual. Artinya siapapun yang memenuhi persyaratan undang-undang itu boleh menjadi calon dan rakyat langsung memilih. Jadi tidak ada filter institusional yang bernama partai politik. Lembaga DPD dibentuk untuk menggantikan anggota MPR dari utusan golongan dan utusan daerah yang biasanya ditentukan oleh pemerintah. Siapa saja berhak mencalonkan diri menjadi anggota DPD, asal mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dukungan itu ditunjukkan dengan penyerahan fotokopi kartu tanda penduduk. Di Jakarta, setiap calon anggota DPD harus mendapat dukungan sekitar 3.000 orang. Ibu kenal dengan Pak Bambang Wadikusuma? Oh, iya Pak. Ibu pernah memberikan dukungan terhadap dia? Iya. Ibu ingat lagi, kira-kira Ibu pernah berikan tanda tangan seperti ini apa enggak? Langsung saya kasihkan. Iya mungkin kan. Pakai pos ya? Pakai pos. Bambang Wadikusuma adalah mantan anggota DPR yang sekarang mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Puluhan tahun ia berada di bawah bendera Golkar, lalu ia didepak oleh fraksinya dari kursi parlemen pada Februari 1995. Kasus recalling itulah yang membuat namanya makin dikenal sebagai politisi yang paling vokal di zamannya. Dan Golkar sendiri tidak rugi gitu untuk jangka panjang. Sekarang ini kan gimana dong mencoreng muka sendiri, merusak organisasi secara keseluruhan. Siapa yang itu untuk recalling itu syaratnya cuma 2 menurut ADART. Melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sama merusak nama baik organisasi. Siapa sekarang yang merusak nama baik organisasi? DPP sendiri akhirnya. Coba pada waktu itu ngomong sama saya mundur. Saya akan take over tanggung jawab ini. Saya mundur karena saya sibuk atau saya apa, bisa toh? Bukan DPR sekarang dikorbankan, sekarang DPR dikorbankan. Ini yang saya marah sekali. Dan sekarang organisasi juga dikorbankan.
Bambang Warikusuma menjadikan lokasi-lokasi kumuh sebagai sarana untuk menebarkan mimpi-mimpinya. Ia harus berjuang meyakinkan calon pemilih untuk menempati posisi 4 besar dari 38 calon anggota DPD di Provinsi DKI Jakarta. Ketuanya nanti kalau saya kepilih harus sekolah sama saya supaya jadi anggota DPR. Nah, itu yang paling penting. 5 tahun lagi ketua itu harus jadi anggota DPR supaya bisa. Nah, saya kan janji kan kalau saya kepilih saya bikin sekolah untuk para politisi. Siapa aja bisa jadi anggota DPR. Ya kan? Soeharto lulus SD juga jadi presiden 32 tahun, ya kan? Nah, apalagi SMA pasti bisa. Dia cuma ngobrol doang begitu, nggak nawarin apa-apa. Dia berjanji, katanya kalau andai kata dia sampai jadi, dia mau benar-benar memikirkan rakyat kecil adanya, katanya. Saya karena kebanyakan dibohongin, kemungkinan besar saya udah takut untuk nyoblos, ngeri dibohongin lagi. Setengah percaya, setengah tidak. Masalahnya saya bilang di situ hati manusia nih dicipta 2 watak, watak setan sama watak Tuhan. Ya kadang-kadang dia bohong, kadang-kadang dia benar gitu. Menurut saya bahwa pengalaman ini akan dialami oleh sebagian besar pemilih kita, itu sudah merupakan suatu langkah maju karena masyarakat akan dipaksa untuk belajar menjadi pemilih yang kritis dengan meneliti siapa orang-orang ini. Dan ini akan merupakan modal yang sangat berharga untuk perbaikan sistem pemilihan DPD sebelum pemilu 2009. Para anggota-anggota DPR yang memutuskan mengenai bentuk DPD ya dan lain sebagainya itu adalah orang-orang yang berkepentingan agar juga kekuasaannya jangan terlalu banyak diberikan kepada DPD. Nah, oleh karena itu bisa kita ketahui semua bahwa peraturan perundangan yang menyangkut soal DPD ini, saya kira peraturan perundangan yang sangat mereduksi peran DPD yang sebetulnya kita idam-idamkan. Sebagai calon anggota DPD, ia mewakili dirinya sendiri. Karena itu, ia pun harus bersaing dengan kandidat-kandidat lain dengan partai politik, bahkan calon legislatif dari kursi DPR. Bambang Warikusuma mengkampanyekan program-programnya hanya didukung sejumlah tim relawan dengan dana sendiri. Nah, satu aja deh, itu pokoknya yang penting dibaca programnya. Untuk mewujudkan keinginannya kembali ke parlemen, Bambang Warikusuma menyediakan anggaran hingga 300 juta rupiah yang didapat dari donatur dan kocek pribadi. Bahkan, ia pun harus meninggalkan berbagai bisnis dan kegiatan mengajarnya di sejumlah perguruan tinggi. Asik ini. Sarwono kalau lihat saya gini ketawa dia pasti. Sialan si Bambang ngecat sendiri gitu ya. Jadi ini bukan janji lidah tidak bertulang, tertulis. Bapak boleh ke pengadilan menuntut saya kalau saya tidak melakukan itu. Selain itu, ia juga harus menyisakan sedikit waktu untuk keluarganya. Dengan pengorbanan waktu dan uang yang tidak sedikit itu, tidak akan menjaminnya menjadi anggota DPD. Saingannya datang dari bekas anggota militer, pengusaha, hingga bekas menteri yang memiliki uang dan pengaruh. Bahwa fungsi DPD itu jauh lebih rendah dibanding fungsi DPR. Nah, ini yang membuat saya selalu tidak pernah puas. Karena waktu kita gelindingkan ide Dewan Perwakilan Daerah, inspirasi kita itu kan adalah bicameral system. Jadi Republik kita ini bakal memiliki 2 sistem legislatif yang ada di pusat, yakni DPR kemudian DPD. Kita membayangkan waktu itu sama dengan Senat dan the House of Representatives of America, bahwa semua rancangan undang-undang itu tidak boleh jadi undang-undang kalau tidak lolos di 2 tempat ini. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ide dan cita-cita luhur ini itu mengalami pemarginalan dalam pembahasan draft Undang-Undang Dasar 1945 di MPR. Jadi waktu itu kita serba salah. Kalau umpamanya kita memperluas kewenangan berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
Tapi karena Undang-Undang Dasar hanya memberi kewenangan seperti itu, maka kewenangan itulah yang dituangkan di dalam Undang-Undang Pemilu tersebut. Sehingga kita lihat di sana bahwa sebenarnya tidak ada kewenangan yang diatur dalam DPD yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu ini. Hanya syarat saja. Siapa sebenarnya Pak yang merancang seperti itu Pak? Itu dari pemerintah. Dan tentunya ini implikasinya dari Undang-Undang Dasar sendiri. Bukan dari kalangan DPR sendiri Pak? Tidak. Ibu Neneng. Ini apa? Cucu? Putra? Hah? Cucu? Gagah ya. Coba saya gendongnya. Aku seneng ya. Saya nggak punya anak soalnya. Putih ya. Assalamualaikum. Masa 3 pekan untuk menjajakan sebuah konsep politik adalah suatu keniscayaan untuk seorang calon anggota DPD. Bahkan, figur sekelas Bambang Warikusuma yang pernah berkiprah di pentas politik juga mengalami kesulitan yang sama. Tapi ia tidak peduli. Ia terus berbicara dan menebarkan mimpi-mimpinya. Bagus. Berapa hasil, Pak? Ya. Berapa hasilnya? Hasilnya ya lumayan deh, Pak. Sekali nyebrang berapa? Ya, tergantung dari penumpangnya aja. Oh ya? Sudah berapa lama kerja sini? Dari bujangan, Pak. Udah 25 tahun lah. Oh ya? Nanti diurus, Pak. Satu-satu. Ntar aja ntar. Ntar balik ini. Mau ke sana dulu, Pak. Ayo, Pak. Naik satu-satu, Pak. Kalau jangan bareng ya. Ini penggusuran selama 3 tahun oleh Bapak Gubernur. Harus begitu. Jangan digusur tanpa ada pemukimannya. Saya ini udah tahu caranya milih saya. Hah? Udah tahu. Bagaimana coba? Contohnya ngomongnya sudah ketahuan gitu. Bukan, caranya, nusuknya. Nusuknya? Belum. Harus ada potret. Iya. Mana tadi susuk? Nggak ada contohnya. Ada nggak potretnya? Oh, enggak, ada di potret itu. Pada waktu kertas suara. Kertas suara ada di fotonya begitu. Wah, nggak dibawa, kenapa? Ada fotonya. Kalau partai kan tusuk gambarnya. Kalau saya tusuk fotonya. Dan Bapak boleh minta pertanggungjawaban langsung. Udah namanya aja Pak Bang saja sudah saya tusuk namanya apa namanya? Jangan. Harus semuanya. Wah, ini Pak Bang nih saya tusuk sudah. Enggak. Harus potretnya. Iya, potretnya bukannya Pak Bangnya. Kan di gambar itu kan ada. Iya. Mana yang namanya Bang nih? Oh, ini. Iya. Begitu. Iya, betul. Betul nggak begitu? Ada foto dan nama. Pemilihan anggota DPD menandakan perubahan baru dalam pemilu. Kertas suara pemilihan anggota DPD hanya akan memperlihatkan wajah dan nama kandidat. Karena itu, kehadiran seorang kandidat di tengah masyarakat menjadi sangat penting untuk memperkenalkan diri dan menunjukkan konsep politiknya. Pak Bambang kesini untuk cerita. Kenapa pemilu harus sederhana? Ya, kenapa Pak Bambang tidak bikin tindik telinga gratis atau potong rambut gratis atau potong kuku gratis gitu ya? Karena potong kuku, tindik telinga ya, potong rambut kan tanpa pemilu juga bisa, ya toh? Nah, sekarang begini, pemilu itu sebenarnya menjelaskan program tadi. Ya, sudah tahu nanti oke, setuju atau tidak. Kalau setuju nanti tusuk kepada tanggal 5. Kalau enggak, tidak apa-apa. Nah. Kembali ke panggung politik melalui pemilihan anggota DPD yang konsepnya masih lemah, ternyata tidak membuat Bambang Warikusuma patah semangat. Bahkan, ia tidak peduli dengan pendapat masyarakat yang menganggapnya sebagai pemimpi. Begini, semua hal itu dari mimpi. Dan Anda tidak pernah menyangka kekuatan sebuah impian. Itu sekarang ini kalau orang ditanya, mimpi Bapak itu apa? Tidak berani dia ngomong. Untuk mimpi saja mereka tidak berani. Karena apa? Karena kehidupan yang keras ini telah mengajarkan kepada mereka untuk hidup realistis. Boleh dia mimpi, tapi untuk dia sendiri kalau memang mimpi. Tidak bisa mimpi untuk sebagai
sebagai sarana untuk meyakinkan orang lain sehingga orang lain percaya kepada mimpinya, dan itu nanti saya kira akan menyusahkan kita masyarakat yang diwakilinya, saya kira begitu. Ini poster-poster pemilih saya. Nah, yang paling penting ini konsep mengenai demokrasi. Dan satu hal, Pak, saya ingin melakukan negosiasi dengan calon presiden terpilih. Mereka janjikan akan bertemu. Saya juga kepingin. Selain perkampungan kumuh, Bambang Warikusuma juga menjajaki partai politik sebagai sumber perolehan suaranya. Kami sampaikan. DPD Golkar ada calon di dalam DPD? Tidak ada. Ada. Jika ia ingin meraih kemenangan, maka ia harus mengerahkan kemampuan seluruh tim relawan dan strategi kampanyenya. Maka di tengah pesta demokrasi yang dipaksa bergulir, politisi yang bicara berbusa-busa, dan persiapan logistik yang tidak mulus, akan segera hadir lembaga DPD yang oleh kalangan pengamat politik disebut-sebut sebagai bayi cacat yang dilahirkan secara prematur. Ibu kenal sama itu? Enggak. Ada yang kenal? Enggak ada. Yang itu ada yang kenal? Enggak. Partainya ada yang kenal? Partainya mau kenal. Yang mana? Yang mana orangnya? Nah, kalau partainya ibu senang yang mana? Tahu, bingung. Bingung. Banyak milihnya. Kalau mau orangnya lebih bingung lagi dong. Makanya. Rakyat Indonesia mendatangi tempat pemungutan suara untuk menguji sebuah proses demokrasi baru. Dan masa depan politik Bambang Warikusuma pun tengah dipertaruhkan. Bu Surtini tadi ngalamin kesulitan nggak waktu nyoblos? Ya, sulit. Sulitnya di mana, Bu? Ya nggak bisa itu baca-baca. Orang nggak sekolah. Jadi Bu nggak tahu apa yang dipilih? Ya dipilih ya Golkar. Kenapa, Bu? Itu Banten tadi, Banten. Banten apa Golkar? Iya, Banten. Orang yang bermutu itu bukan pertimbangan untuk menjadi anggota DPD. Jadi orang yang populer yang bisa menjadi anggota DPD. Nah, orang yang populer itu bisa berdasarkan pertimbangan etnis masyarakat, kelompok, bisa karena agama, sentimen agama, dan sebagainya. Jadi nanti kalau anggota DPD ini kepilih, itu belum tentu mencerminkan orang yang qualified. Mari, Bu. Gimana, baik-baik? Mana Ibu? Iya, di sana. KPU minta maaf, tapi nggak bisa nusuk kalau nggak punya ini. Iya. Pak Bambang Wade. Iya. Kasihan dong ya rakyat yang itu nggak terdaftar, ditolak dah. Di sebuah TPS di wilayah Jakarta Barat, Bambang Warikusuma berada di peringkat teratas. Sedangkan di peringkat kedua adalah suara tidak sah alias golput. Bambang Warikusuma. 2 pekan setelah pelaksanaan pemilu, KPU Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan pekerjaannya. Bambang Warikusuma meraih hampir 300.000 suara dan menempatkannya di peringkat kelima. Artinya, ia gagal kembali ke parlemen. Secara umum, hasil pemilu kali ini dianggap tidak terlalu menggembirakan. Bahkan, masih ada yang menganggap pemilu di Indonesia hanyalah sebuah mimpi. Kalau mimpi kenapa dibuat di Undang-Undang Dasar? Berarti itu ada cukup banyak orang yang tidak menganggap ini mimpi, yang menganggap ini adalah penting bagi daerah untuk bisa disuarakan oleh wakil-wakilnya yang dipilih langsung. Dan kalau mimpi nggak usah ada pemilu sama sekali menurut saya. Kalau mau ganti orang digulingkan aja seperti pada tahun 98, terus kita demo setahun penuh. 6 tahun setelah terjadinya tragedi Mei, situasi politik merubah segalanya. Pemilu diselenggarakan lebih demokratis dengan menghadirkan puluhan partai baru. Dan untuk seorang Bambang Warikusuma,
Mimpi-mimpi itu terus berlanjut. 300 suara, saya capai dengan cara yang bersih. Itu relawan saya. Nah, ini adalah Barisan Demokrasi, saya tidak untuk... Setelah gagal meraih kursi DPD, Bambang Warikusuma melangkah pada kampanye lain, yakni bagaimana memilih seorang pemimpin berkualitas. Gunakan formula 15, 4, 11. Nah, sekarang sudah mulai kampanye presiden saya. Presidennya belum kampanye, saya sudah... Siapa ini kira-kira jagoannya? Ya, kan bisa dicek. Nah, terus ini adalah formula 9, 4, 9, 11. Why not the best? Atau perlu diantar naik tangga? Saya antar sampai ke depan lah. Oke, terima kasih ya. Sebelum pemilu, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya rakyat biasa dengan sejarah 9 tahun yang lalu sebagai anggota parlemen. Tapi sekarang setelah pemilu, ada 300.000 orang memberikan dukungan kepada saya. Dan 300.000 itu adalah bagian yang akan saya pakai untuk menyelesaikan tahap akhir dari pemilu ini, yaitu menyeleksi presiden yang tepat untuk Republik Indonesia. Kulihat tikus di tempat bau busuk, dan politikus juga banyak yang busuk. Ku makan petai, mulutku bau busuk. Kulihat partai masih banyak yang bosok. Bosok, 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 bosok. Buat kesemek banyak yang busuk, bosok. Kulihat caleg hatinya sudah bosok. Bau terasi bisa disebut bosok. Bau politisi banyak juga yang bosok.